Yo guys, jumpa lagi pada saya di sini. Di video kali ini kita akan membahas seperti request yang di video sebelumnya, kita akan membahas bagaimana itu pengelolaan hak akses dalam MySQL. Oke, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ivan dengan NPM 190810025 Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Oke, langsung saja. Pengelolaan hak akses. Hak akses dalam MySQL selain dibatasi dengan query apa saja yang dibolehkan, juga dibatasi oleh level di mana query tersebut akan dijalankan, misalnya pada level database, table, atau level column. Dalam perancangan aplikasi yang membutuhkan database, setiap user mengakses database seharusnya memiliki batasan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Jadi di MySQL ini, teman-teman, hak akses dalam MySQL itu dibatasi setiap levelnya, baik itu dari level database mulai dari atas, baru ke level table, baru ke level column. Nah, ibaratnya gini, jika kalian ingin mengerjakan suatu project atau berkelompok, pastikan tiap orang kan pasti ada tugasnya masing-masing nih. Misalnya kamu cari pengertian, yang satunya cari jenis-jenisnya, yang satunya lagi cari contoh, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi, setiap user dalam SQL dia akan diberikan hak akses sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi, untuk pemberian hak akses itu biasanya tergantung dari adminnya. Sebenarnya adminnya memberikan hak aksesnya, berarti cuman itu yang bisa dia kerjakan. Nah, di sini sebagai contoh, pada database universitas yang telah kita buat, terdapat dua buah tabel, yakni mahasiswa ilkom dan mahasiswa ekonomi. Misalkan kita akan membuat user mahasiswanya. User mahasiswa akan diberikan hak akses untuk melihat data-data tabel mahasiswa ilkom dan mahasiswa ekonomi. Namun, tidak bisa merubah apapun dalam tabel tersebut. Di dalam MySQL, user mahasiswa akan diberikan hak akses direct. Nah, jadi gini, ibaratnya ya kita sebagai mahasiswanya, terus kita ke kampus. Jadi kan kampus itu kan nanti ada daftar nama-nama mahasiswanya. Jadi kita di situ ibaratnya atau contohnya itu kita cuma melihat. Kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa menambah atau menghapus data mahasiswa yang ada di kampus tersebut, karena kita tugasnya cuma melihat. Itu yang diberikan hak akses dari admin ke user kita. Nah, sintaks untuk memberikan hak akses kurang lebih gini: grant hak akses on database nama tabel to nama user at lokasi user. Nah, untuk penjelasannya, hak akses yang mulai dari pertama yang hak akses adalah privilege yang diberikan kepada user tersebut. Hak akses di sini berisi dengan query yang diperbolehkan, seperti select, insert, update, dan delete, atau query lainnya. Jika kita ingin memberikan hak penuh, maka akses ini diisi dengan kata all. Nama database adalah nama database yang diberikan hak akses. Jika kita mengizinkan user tersebut mengakses semua database, nama database dapat ditulis dengan tanda bintang. Nah, begitu juga dengan nama tabel, merupakan nama tabel yang ingin diberikan hak akses, dan jika ingin mengakses semua tabel, maka cukup memberikan dengan tanda bintang. Nama user adalah nama dari user yang diberikan hak akses. Nah, di video sebelumnya, jika kalian masih belum tahu bagaimana cara membuat user, jadi kalian bisa cek di link deskripsi. Nah, sedangkan lokasi user adalah alamat IP yang diberikan akses. Nah, di sini kita akan menggunakan lokasi user di localhost saja, karena umumnya memang diletakkan di localhost. Nah, ada beberapa tipe-tipe hak akses. Yang pertama, hak akses global. Dengan singkat demikian, perhatikan cara penulisan nama database dan nama tabel, di mana kita menuliskan dengan tanda bintang dan bintang, sehingga user bisa mengakses seluruh tabel dan pada seluruh database. Nah, maksudnya global ini maksudnya untuk keseluruhan daripada akses tersebut. Nah, di sini diberikan contohnya saja, kita berikan saja hak aksesnya itu yaitu select. Jadi dia mengakses atau cuman melihat ya, untuk keseluruhan database dan keseluruhan tabel. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu akses level database. Hak akses ini berarti user memberikan hak akses penuh untuk sebuah database. Dengan contoh penulisan yaitu grant select on universitas titik bintang to user apa dan localhost. Nah, kita dibatasi dengan nama database, namun diberikan hak akses untuk seluruh tabel. Penulisannya adalah nama database. Nah, di sini maksudnya sintak ini maksudnya user akan diberikan hak akses select
maksudnya hak akses saja, akses melihat doang di database universitas, cukup di database universitas. Tapi dalam database universitas dia dapat mengakses seluruh tabel yang ada di tabel yang ada berada di database universitas. Itu maksudnya akses level database. Nah, lanjut ke untuk level tabel. Hak akses ini berarti user memiliki hak akses untuk sebuah tabel yang berada pada sebuah database. Contoh, grant select on universitas titik mahasiswa ilkom to user a localhost. Nah, berarti di sini user yang bernama user ini ya, user yang bernama user, dia akan mengakses database universitas tabel mahasiswa ilkom. Contoh, dalam satu database kita ibaratkan memiliki 3 tabel. Yang satu mahasiswa ilkom, yang kedua mahasiswa ekonomi, yang ketiga mahasiswa teknik. Sedangkan di sini user ini dia cuma diberikan hak akses di mahasiswa ilkom. Nah, sedangkan di tabel mahasiswa ekonomi dan mahasiswa teknik tadi dia tidak diberikan hak aksesnya. Jadi dia tidak bisa mengakses dari tabel tersebut. Nah, lanjut. Ini untuk hak akses level kolom. Hak akses ini adalah hak akses paling kecil yang diberikan kepada sebuah user dengan sintak demikian. Grant. Nah, di sini dituliskan nama kolomnya dulu. Nama kolom, terus di sini nama database-nya, baru diikuti dengan nama tabelnya, to atau diberikan kepada user apa. Nah, justru di sini level yang paling akhir ini kita membatasi hak akses user hanya untuk kolom tertentu. Penulisan kolom diperbolehkan diletakkan di dalam tanda kurung. Jadi misal dalam tabel mahasiswa ilkom dia memiliki 3 kolom. Yang pertama itu ada nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, di sini si admin memberikan kepada user A misalnya, dia hanya mengakses di kolom nama, yang hanya di kolom nama. Sedangkan di user B dia diberikan hak akses di kolom apa tadi? Jenis kelaminnya, jenis kelamin. Jadi cukup menuliskan nama kolomnya di depan dengan buka kurung, baru diikuti dengan sintak pada umumnya. Nah, hak akses grant all adalah cara penyingkatan memberikan hampir semua hak akses kepada user tertentu. Hak akses ini mencakup query dasar, ada alter, create, drop, dan lainnya sebagainya. Nah, dengan penulisan sintak yaitu grant all bintang titik bintang to nama usernya apa dan lokasi usernya. Nah, jadi hak akses grant all ini itu hampir sama dengan selevel daripada admin. Jadi semua dia bisa akses, semua database juga dia bisa akses, dan semua tabel juga dia bisa akses. Nah, maksudnya all di sini dia bisa mencakup beberapa query ini. Ada alter, create, dan lain sebagainya. Langkah membuat akses. Nah, sini langsung kita aja membuat langkahnya. Yang pertama itu aktifkan SAM Apache dan MySQL. Silakan kalian buka SAM kalian, di mana kalian tersimpan SAM kalian. Silakan buka. Nah, silakan buka SAM kalian. Jika sudah tampilan SAM kalian, silakan aktifkan Apache dan MySQL-nya. Oke, mari kita tunggu. Nah, jadi setelah saya sudah aktif, di sini saya akan memakai mode teks yaitu command prompt. Maka buka command prompt kalian dengan cara menggunakan Windows R, lalu ketikkan sini cmd lalu oke kan. Nah, langkah selanjutnya yaitu akses directory SAM. Maka kita akses directory SAM. Di sini SAM saya berada di C, maka saya akses.
sama saya ini demikian. Nah, setelah sudah diakses, langkah selanjutnya itu adalah login sebagai administrator, yaitu MySQL root, enter. Maka pada sudah masuk. Lalu di sini pastikan user yang telah dibuat. Nah, untuk di video sebelumnya kita sudah membuat user ya. Untuk melihat usernya maka kita menggunakan database MySQL dulu dengan sintak use MySQL. Maka database sudah change, lalu kita coba select user, password, host from user. Nah, jadi di sini ada dua database ya. Di sini ada dua user maksud saya yang sudah saya buat. Untuk cara membuatnya bisa dicek di video sebelumnya. Nah, di sini ada dua user yang saya buat. Maka untuk memastikan, kita coba hapus hak aksesnya dulu, atau ya, kita hapus saja. Kita buat user baru, delete from user. Where user dengan Spidey. Kita buat baru saja. Oke, sekali lagi hapus saja basis data. Oke, mari coba kita tampilkan. Nah, untuk SI19 ini adalah user yang saya telah buat jauh sebelumnya. Oke. Untuk membuat user seperti biasa kita akses dulu MySQL nya, lalu kita buat create user. Kita buat nama usernya user Johnny at localhost lalu identify by, ini maksudnya passwordnya 1234 berapa petik koma. Nah, maka query oke. Langkah selanjutnya itu ada dua akses. Nah, sini kita ubah di sini ya. Coba Johnny yang selalu kita buat tadi. Lalu untuk yang satunya kita buat lagi user Spidey ya, dengan sintak demikian. Create user Spidey, identify by host. Oke, sebentar. Oke, Johnny sudah masuk. Oke, kita coba nama lain saja. User. Kita buat Koko. Lalu enter. Oke, query oke. Maka di sini kita ubah ini aja menjadi Koko. Ya, sudah tadi pastikan setelah dibuat sudah kita buat, lalu buat hak aksesnya. Oke. Untuk mengakses hak akses, kita di sini kita coba di sini ya. Di sini untuk user Johnny kita akan memberikan hak akses grant all, maka dia bisa mengedit, mengubah, mengupdate maksudnya, mendelete atau menambahkan kolom di semua tabel dan semua database. Oke. Dengan mengetikkan sintak grant all to, apakah benar? On dulu, on bintang titik bintang to Johnny localhost 8 titik koma. Maka query oke. Itu berarti sudah berhasil kita memberikan hak akses kepada si Johnny. Nah, untuk yang kedua
kita akan memberikan hak akses select di database DB tugas gaji dengan tabel gaji pegawai. Oke. Kita buat ini grant select on database namanya DB tugas dengan tabel gaji pegawai to Koko. Oke, setelah sudah, mari kita enter, maka query sudah oke. Mari kita coba login sekali lagi menggunakan admin untuk memastikan database apa saja yang terdapat di sini. Database. Nah, nanti gambarannya di user Johnny dia akan muncul semua database-nya karena kita tadi memberikan grant all di semua database dan semua tabel. Jadi dia bisa mengakses semua database yang ada di sini, begitu juga dengan tabelnya. Sedangkan untuk di user Koko dia hanya bisa mengakses database DB tugas. Yang mana di sini DB tugas. Nah, ini dia cuma mengakses database DB tugas dengan tabel gaji pegawai. Nah, kita lihat apa saja tabel-tabel yang ada di DB tugas, di DB tugas. Maka kita buat use DB tugas. Mari kita buat show table. Maka di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 tabel. Nanti di user Koko dia hanya bisa mengakses yang gaji pegawai saja. Yang lainnya maka tabel tersebut tidak akan muncul. Oke, untuk membuktikannya, langsung kita log out sebagai admin, lalu kita login ulang sebagai user yang telah kita buat tadi, minus Johnny minus P, maksudnya P di sini passwordnya 1 2 3 4 tadi kita buat, lalu kita enter. Nah, maka sudah berhasil login. Maka kita coba show database. Nah, maka database-nya hampir sama seperti admin tadi karena kita memberikan akses ke seluruh database. Dan di sini kita bisa menginsert, menghapus, menambahkan isi kolom maupun melihat. Nah, sekarang kita akan login sebagai user Koko MySQL minus U Koko minus P 1 2 3 4. Nah, maka sudah berhasil login. Lalu kita coba show database. Nah, sini hanya terdapat database DB tugas. Nah, untuk information schema ini memang sudah bawaan dari MySQL-nya. Setiap user atau user yang dibuat, apapun jika diberikan hak aksesnya ataupun tidak, maka database information schema ini sudah ada. Jadi itu sudah bawaan dari MySQL-nya. Nah, di sini kita coba use data DB tugas untuk memastikan. Kita coba show table. Maka tabel yang muncul cuma satu, yaitu gaji pegawai. Nah, makanya tadi dia hanya diberikan hak akses, yaitu ini grant select DB tugas di tabel gaji pegawai. Nah, select ini maksudnya kita hanya bisa melihat. Oke, coba select bintang from gaji pegawai MPT, karena isi dari tabel yang tersebut tidak ada. Jadi jika ada, maka akan menampilkan semua tabel. Nah, kita coba insert sini. Sebelum insert, kita harus mengetahui dulu description-nya di gaji pegawai ada apa saja. Oke, ada di pegawai, ada jumlah gaji, ada nama pegawai. Oke, mari kita coba insert info gaji pegawai values. Kita buat ID pegawai 1 2 3 4 5 dengan jumlah gaji. Jumlah gaji varchar. Ini coba nama pegawainya Henry. Kita coba inputkan satu kuota. Fill lagi. Coba buat 2222. Lalu buat sini 100.
setelah sudah kita enter, maka akan muncul notifikasi error. Insert command D9 to user Coco form tabel gaji pegawai. Maksudnya di sini hak akses insert tidak diberikan kepada user Coco. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika di hak akses tadi diberikan misalnya contoh perintahnya select, tidak bukan insert ataupun yang lain, maka perintah yang lain itu tidak akan bisa diakses oleh user tersebut. Beda tadi dengan grant all, ya. Grant all, jika kita akan menginsert di tabel gaji pegawai, maka data tersebut akan masuk. Nah, mari kita coba. Kita akan login ulang di user yang satu tadi, yaitu user Johnny, -u Johnny, ya, dengan password 1234. Nah, di sini kita akan memakai database-nya yaitu DB tugas, ya. Maka kita langsung aja, ya, kita buat insert info gaji pegawai values 1, 2, 3, 4, 5. Ini saja, buat tadi namanya Henry. Lalu untuk field kedua 800. Ingat, di sini kita login bukan sebagai admin ya, tapi sebagai Johnny, ya, sebagai user Johnny. Maka karena database grant access, grant all tadi sudah diberikan kepada user Johnny. Nah, maka di sini kita buat namanya yang satunya itu kita buat Kiki. Oke, coba kita ini, maka query oke. Karena dia memberikan hak akses grant all tadi. Grant all bisa alter, bisa insert, bisa select, apapun bisa. Nah, walaupun kita coba perintah select di sini, maka tampilannya akan muncul. Nah, beda dengan user Coco tadi, dia cuman diberikan hak akses atau grantnya yaitu hanya sebatas select. Yang ini tadi, nah, hanya sebatas select. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi penguasa akses kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, and see you next video.